melatih paling gampang itu sebenarnya justru malah dengan kita membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu salah satu cara paling mudah. Ya, makanya jangan jadikan Al-Quran itu sebagai cuman sekedar ringtone gitu kan. Janganlah, ya. Kita harus beradab dengan Al-Quran. Ya, harus beradab dengan Al-Quran. Buku-buku apapun juga itu kan sumber ilmu juga, kita harus beradab. Nah, jadi itu beberapa. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, jadi kalau bicara tentang jiwa, bicara tentang hati tadi itu, ya syubhat dan syahwat tadi, penyakitnya tadi itu obatnya mah Al-Quran. Nah, pertanyaannya, saya udah baca Quran gitu kan, tapi kok nggak dapat feel-nya? Nah, ini yang menarik. Ya. Gini lah mungkin ya. Sebelah mungkin ada orang lagi mual-mual. Ya, dia mual-mual, kemudian subhanallah, dia Allah kasih petunjuk sama dia untuk minum jahe, misalkan jahe kayak begini. Segelas minum, adalah baikan sedikit. 2 gelas minum, adalah baikan sedikit. 3 gelas minum, barulah hilang penyakitnya. Al-Quran itu juga sama. Saya menganalogikannya, ibarat kata kita ini dengan begitu berlimpahnya sakit di hati, di jiwa, di ruh kita ini, sekarang mungkin bisa jadi 1 lembar nggak cukup, 2 lembar nggak cukup, 3 lembar nggak cukup. Bisa jadi 1 juz baru terasa getaran tadi. Maka Nabi SAW, kalau Anda baca kisah-kisah para orang Rasul zaman dulu di luar Nabi, pastinya itu, saya pernah membaca, itu bahkan Rasulullah itu pernah semalam suntuk hanya membaca 1 ayat. Kalau teman-teman baca dalam surah Al-Qasas ayat 16 itu, itu nanti coba lihat ya, Al-Qasas ayat 16 itu bunyinya, faghfirli, Rabbi inni zolamtu nafsi, Rabbi inni zolamtu nafsi, faghfirli, faghfarallahu, innahu wa ghafurur. Coba lihat Al-Qasas ayat 16. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghfarallahu innahu wal ghafurur rahim. Anda bayangkan kalau ayat itu kita baca sekalian, subhanallah ya. Lama-lama nangis sendiri kita. Mulai itu perlahan-lahan habis ya, keselnya habis ya, penyakit hatinya habis. Bukan enggak langsung habis mungkin, tapi perlahan. Makanya kita lihat doa-doa dalam Al-Qur'an itu. Dia ada doa-doa spesifik. Udah mentok banget, misalkan enggak tahu lagi mau ngapain, bingung mau ngambil ini, salah ini salah itu salah, dan tidak tahu juga mau ngambil solusi apa, maka ada doanya, doa Zunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah Nabi Yunus dalam 3 kegelapan itu kan, subhanallah, Allah mewahyukan kepada beliau gitu kan, la ilaha illa anta, tidak ada yang tiada yang berhak disembah kecuali engkau, ini kuntu minadz zalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Udah mentok banget itulah. Jadi subhanallah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau sudah kayak begini tuh asik gitu kan. Jadi akhirnya nanti apa? Dia akan sendiri ya. Jadi kalau udah ngerti, oh masalah jiwa, masalah soul, masalah hatiku ini bermasalah tuh karena ini, itu di stop. Nah, maka dia sudah mulai milih gitu. Milih teman, milih makanan, milih apa. Nah, baru masuk ke fisiknya. Gitu loh. Jadi sering saya sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, menenangkan. Kata Nabi SAW waktu di salah satu perang ya, kepada Bilal, Nabi berpesan pada Bilal, wahai Bilal, kata Nabi, arihna bis sholat, tenangkan kami, damaikan kami dengan sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami ya, tenang gitu dengan sholat. Gimana mau sholatnya kok tenang, wudunya nggak benar, sholatnya nggak tumakninah gitu loh. Jadi jiwa itu Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, tadi tenang itu dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Kalau mau ketemu Allah tenang, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak ada ruginya pada Allah. Gitu loh. Jadi kalau mau ketemu Allah dengan tenang, Bapak Ibu sekalian, ya tenangkan jiwa itu dengan syariat tadi. Minta ya Allah jadikan Al-Quran ini, ya kalau teman-teman baca salah satu doa yang penghilang kesedihan itu, ya yang di situ ya, kita minta pada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai temanku, sahabatku, penenangku gitu kan, masya Allah doa itu. Ya ada doa yang Allahumma ini abduka ibnu amatika nasihatik, itu kan, nanti coba dilihat doanya itu seperti itu. Maka tadi saya katakan tadi, lagi sakit juga sama, lagi sakit ada doanya Nabi Ayub. Jadi dia ibarat kata jiwa itu dia punya masing-masing doa. Nabi Ayub ketika sakit apakah berdoa, ya Allah sembuhkan sakitku, hilangkan kustaku, hilangkan bauku? Enggak. Ya, karena beliau seorang nabi dengan akidah yang luar biasa, dengan iman yang luar biasa, maka doanya cuma apa? Doa Nabi Ayub apa? Ada yang ingat? Doa Nabi Ayub apa sih? Kok saya juga lupa. Tahu kan? Iya. Nanti doa Nabi Ayub coba dilihat itu. Nabi Ayub itu kan bilang lupa ya, subhanallah. Ini gara-gara apa lupa? Ya intinya Rabbi anni masanyat turu anta arhamur rahim.
Rahimin. Ya Allah, kata-kata Nabi Ayub itu kan, aku sakit ya Allah. Allah Maha tahu beliau sakit. Allah Maha tahu Nabi Ayub itu alaihissalam sakit. Apa juga ngomong gitu kan. Tapi Allah ingin melihat pengakuan dari Nabi Ayub itu gitu kan. Itu yang membuat Allah tuh senang. Teman-teman, sebelum doa itu kita ucapkan dalam untayan-untayan kalimat kita, Allah sudah tahu bahwa kita akan mengucapkan doa itu. Sebelum sedekah itu kita berikan pada orang lain, baik itu lembaga zakat atau fakir miskin, doa apa, Allah sudah lebih dahulu menerima sedekah itu dibandingkan orang yang menerima tadi. Itu Masya Allah kayak begitu jadinya. Jadi udah kayak begitu tuh kita bersedekah itu, ya akhirnya karena memang pengen Allah yang langsung terima gitu kan. Bukan orang tuh yang terima, dan kita nggak perlu terima kasih dia. Karena ketika sedekah itu diberi, maka kalau lagi hati susah, hati gelisah, pergi tuh. Jadi ada 3 kan resepnya kan. Atau pergi ke samperin orang-orang miskin itu. Bawa makanan terbaik kita, bawa uang terbaik kita. Kalau punya uang 100.000 yang masih baru, kasih yang 100.000 yang baru, jangan 100.000 yang lecek. Karena kita sedang memberi ke Allah, bukan ke orang itu. Healthy soul tuh kayak begitu, teman-teman sekalian. Ya, barulah nanti kita kan, mereka orang-orang yang sudah health soul-nya itu sudah bersih, jiwa udah bersih, hati udah bersih, mulai mikir dia. Sekali-sekali mungkin tidak masalah lah, katakanlah misalkan ya kita namanya juga manusia, pasti akan melakukan hal-hal yang ya sengaja tidak sengaja, mungkin itu ya, jangan sampai dosa besar pastinya. Ya. Jadi maksud saya itu kita minta sama Allah. Bahkan ada satu doa yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu untuk terus-menerus bisa melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan keburukan, hubbal masakin, dan mencintai orang-orang yang miskin. Atau doa Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha. Segitu. Tidak dibersihkan hatinya. Jadi kalau udah kayak begitu, saya Masya Allah, indah banget. Jadi ketemu kita, misalkan gini ya, misalkan Mbak Dini lah misalkan, atau kakak Dini ya, atau kakak Dewi gitu kan, mau ketemu gitu kan. Ketemunya karena Allah, untuk saling menasihati karena Allah. Maka ada sebuah hadis yang Nabi pernah jelaskan, bahwa nanti di arsy-nya Allah itu ada di arsy-nya Allah itu ada lagi satu mimbar dari cahaya. Mimbar dari cahaya tersebut itu ternyata ditanya oleh para syuhada dan para nabi dan aulia anbiya itu mimbar buat siapa? Mimbar, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang bertemu karena Allah dan saling menasihati karena Allah. Jadi kalau kita datang ke saudara kita, saudara seiman gitu kan, orang-orang muslim yang mukmin dari tempatnya itu karena Allah, kita ingin saling menasihati, ngobrol, cerita tentang perkara akhirat agama, maka mimbar itu insya Allah kita akan bisa dapatkan. Asik kan gitu ya. Indah banget hidup kayak begitu. Bukan cuma ngomongin tentang ya apa-apa dunia, sekali-sekali oke lah gitu kan. Kita coba bicara tentang akhirat lebih banyak. Jadi jiwanya itu, hatinya itu akan damai, tentram.